Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Yang saya cintai anak-anak sekalian, santri dari Pondok Wiryo Sudarmo Muhammadiyah Gombong rahimahumullah, semoga Allah memberikan rahmat kepada kalian semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita banyak kenikmatan, yaitu berupa kesempatan dan kesehatan, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul untuk mencari ilmu. Semoga Allah memberikan jalan kemudahan untuk menuju surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman. Ya, barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka dipermudah jalannya untuk menuju surga. Mudah-mudahan kalian semua dipermudah untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah teladan bagi kita semua, sebagai contoh bagi kita semua. Tidak ada idola kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang amanah. Amanah artinya tanggung jawab, lawan kata dari khianat, yaitu kalau dipercaya dia berkhianat. Maka sifat dan sikap amanah harus ada pada diri seorang muslim. Tidak ada iman kecuali diiringi dengan sifat amanah. Amanah ketika dititipi barang, ya, maka barang itu dijaga, dikembalikan sebagaimana semula. Itu aja dititipi, ya. Tapi bagi orang yang khianat, dititipi malah dipakai dan rusak, berarti tidak amanah. Maka akan kita bahas amanah secara detail sehingga kita paham. Dari bahasa Arab, amanah itu amanah yakminu amnan, artinya aman. Apapun yang orang titipkan kepada kita itu aman. Nama baik kita pun akan terjaga, ya, ketika kita ketemu dengan orang-orang yang amanah. Maka sebaik apapun, hafal Quran bagaimanapun, tapi tidak punya sifat amanah, imannya ya diragukan. Maka untuk itu kita itu wajib betul-betul punya sifat amanah. Mari kita jabarkan satu persatu. Yang pertama, amanah kepada Allah. Amanah kepada Allah ini diantaranya adalah amanah iman. Ya, biar mudah untuk mencerna. Pada tahun 90-an, 80-an, pada zaman saya, itu banyak orang pindah agama karena iman, karena sarimi, karena makanan, sehingga pindah agama. Karena perutnya lapar, sehingga didekati oleh non-muslim dan pindah agama. Padahal agamanya adalah muslim, Islam. Dia seorang muslim. Tapi karena tidak amanah imannya, dia pindah agama karena sesuap nasi. Kira-kira mungkin enggak ini kalian tiba-tiba dikasih
Kalian suka apa sih? Suka apa? Terserah, bebas. HP, mobil keduburan ya, HP, terus apa lagi? Kalau anak saya ini HP ya sebenarnya. HP merek apa? Hah? iPhone apa? Ya. Ini kalian suruh pindah agama kira-kira mau nggak? Oh, berarti apa? Iman kepada Allah itu bagus, amanah. Ini belum tentu orang lain. Kamu tak kasih bulanan 1 bulan 5 juta pindah agama. Ya waktu bujang nggak mau, bareng tuh anak bojo lama-lama mau. Nah, ini kan ujian. Untuk itu amanah iman ini perlu dijaga. Berarti kita patut bersyukur di lingkungan orang-orang yang baik. Maka adanya kekurangan pada diri kita itu sudah dicontohkan Rasulullah SAW. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Maka Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu punya inisiatif bagaimana anak-anak yatim itu tertampung lewat surat Al-Maun, diaplikasikan, yaitu panti asuhan, ada sosial, kesehatan, PKU dan sebagainya. Umur 6 tahun ditinggal ibunya. Apakah Muhammad mengeluh? Tidak. Coba bandingkan. Ya, di sini kayaknya terlahir masih menangi orang tua ya. Tapi ada yang nggak menangi bapak. Siapa yang nggak menangi bapak, Cung? Ya, bocah pantai ya. Ya sudah. Jadi adanya mungkin kita nggak sama dengan teman kita, itu jadikan kekuatan. Udah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi terlahir sebagai anak orang tuanya lengkap? Tidak. Tapi dia mau mengembala kambing. Ketika ibunya meninggal ikut pamannya, ikut kakeknya. Umur seusia kalian mengembala kambing 25 tahun menikah. Ini kan imannya betul-betul dijaga Nabi Muhammad SAW. Ada Bilal bin Rabah, ini orang kulit hitam, budak, hanya karena mempertahankan kalimat la ilaha illallah harus disiksa. Akhirnya diselamatkan oleh Abu Bakar. Hanya karena masuk Islam, belum turun masalah sholat. Banyak sekali para sahabat itu dibunuh. Lambat laun Umar bin Khattab masuk Islam, kemudian mengumumkan, saya masuk Islam, silakan, ayo berkelahi dengan saya, berkelahi. Katanya itu menurut riwayat tiap hari berkelahi, tapi nggak ada yang menang, karena inginnya dakwahnya terang-terangan. Itu yang pertama, amanah pada Allah tentang iman. Amanah selanjutnya adalah amanah pada Allah dalam hal ibadah. Apakah ibadah kita sudah sesuai dengan Rasul? Sudah, tapi urung patia gitu ya. Kalau Rasulullah kan ibadahnya itu betul-betul walaupun sudah dijamin masuk surga, tapi ibadahnya sungguh-sungguh sampai kakinya bengkak. Anadzan baru siap-siap gitu ya. Kira-kira kalau dipanggil orang yang kita hormati cepet-cepet gak kita? Nah inilah ketika ada azan, sebaiknya kita tahu waktu sholat itu pukul berapa, sehingga sebelum waktunya duhur, asar, maghrib, kita sudah siap dalam keadaan wudu, kemudian kita sholat. Kadang-kadang kan kalau ibadah nggak sungguh-sungguh akhirnya bosan. Mungkin kalian masih muda belum merasakan, tapi kayak saya sudah umur 40 lebih itu merasakan bahwa ibadah itu menenangkan. Ibadah itu membuat hati tenang. Karena apa? Dunia ini main ini, kayak anak mobil, kayak
pergi kemana. Kalau nggak punya iman dan ibadahnya bagus, akhirnya jadi koruptor. Orang-orang koruptor kan karena kadang-kadang gaya hidup suka sodako sebelumnya harta dari korupsi. Jadi kita ada imanah ibadah yang harus betul-betul dijaga, terutama masalah sholat. Coba saya tanya, sholat kalian udah betul apa belum? Nggak apa-apa. Sejelek-jeleknya kalau masih dalam lingkungan pesantren berarti kalian anak baik. Cuman tinggal mau merubah diri atau tidak, ya. Jadi kalau alim mau berubah diri, perbaiki sholatnya dulu, karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Insya Allah kalau sholatnya baik, jadi lesannya baik, perilakunya baik. Karena ketika kita sholat, kita lagi minta sama Allah. Untuk itu harus tahu artinya. Jadi gitu ya, ibadahnya tidak hanya sholat saja. Ada kalian di bulan puasa ini, puasanya betul-betul paripurna. Jangan cuma dapat lapar dan haus saja. Kan banyak sekali saudara kita ternyata di akhirat hanya dapat lapar dan haus karena maksiatnya jalan, ibadahnya enggak betul. Kan eman bala di bulan Ramadan panen pahala. Siki panen padi kalian tinggal. Ya akhirnya yang panen apa? Ya malang, belalang, tikus. Makanya di bulan Ramadan ini setahun sekali manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terutama ibadah kalian merubah diri, dibersihkan dari penyakit hati. Penyakit hati contohnya apa? Coba yang tahu, Jom, satu, jangan diborong, Jom. Baperan siapanya orang gaul? Baperan nanti gending nangis gitu ya? Bukan? Waduh angel. Apa? Iri, dengki, sombong. Terus apa? Bakhil, kikir, Kang Adri. Apa? Apa? Apa ngomong apa? Oh, berburuk sangka. Ya. Kurang keras. Istiwa. Jadi ini kesempatan di bulan Ramadan itu dihilangkan. Kalau dengki kan kakaknya iri. Kalau iri kan umpamanya si A dapat ini kepengin, itu iri saja. Ini dengki, ini udah kelasnya. Kalau saudara kita dapat rezeki kita nggak bahagia, malah sedih. Kudunya kan melu bahagia. Ketika saudara kita lagi sedih, kita malah bahagia. Ketika saudara kita kehilangan barang, kita senang. Nah ini kan, ini dengki ini. Kalau iri boleh dalam dua hal. Apa? Orang yang punya harta tapi ahli sedekah. Yang kedua, orang yang berilmu kemudian memberikan penjelasan yang baik, menularkan ilmunya, itu boleh. Tapi kalau kita iri, kayak diwai dening aku ora, ini ngapain itu loh. Ya, jadi bulan puasa ini kesempatan untuk membersihkan hati-hati kalian yang masih kotor, bagi yang belum bersih. Termasuk dalam suatu majelis tidak boleh ada yang menggunjing, bisik-bisik, itu kan menyakiti, ya. Makanya di majelis ini kalau bisa mendengarkan, kecuali mau ceramah gantiin saya, gitu ya. Kemudian itu tentang amanah ibadah. Jadi harus betul-betul puasanya, baca Al-Qur'annya, kemudian apa? Jaga lesannya, jangan sampai mengganggu orang lain. Malam-malam kok boleh teriak-teriak.
Kalau Rasul itu malam lebih cepat tidur, kemudian cepat bangun. Ya, ini saya juga akhirnya mempraktekkan. Kalian ibadahnya mau sekolah kira-kira mandi nggak? Lah mau ketemu Allah masa nggak bersih? Terutama subuh kan ya, bau sekali kan. Makanya kadang-kadang kepalanya nggak tak guyur tapi badannya guyur pakai sabun. Minimal temannya tidak bau gitu loh. Kan mau ketemu Allah, ya nggak? Mau ketemu pondok putri bae wangi, ya nggak? Masa mau ketemu Allah nggak wangi? Ya no, kayak mesem-mesem marasino. Terus biasanya harus ngerti parfum. Ya wajar bujang. Tinggal sebetulnya semua itu halal. Tinggal ada yang dilarang atau tidak. Kita yang membedakan dengan binatang kan akal. Ya mau nikah ya, mau kawin ya nikah. Ya. Masa pada kayak ayam bertelur. Makanya kayak mabok-mabok nggak boleh. Ini letaknya kita di sini itu loh. Ganteng-ganteng orang waras, ayu-ayu orang waras. Ya mending sing cidungan waras. Ya enggak? Ya Kardi. Masa bojo karo orang waras. Makanya kita kalau saya pernah di kos-kosan di Jogja itu ya. Ada 10 orang lebih. Satunya ahli ibadah, satunya tidak. Wah, ketika punya calon, ya namanya orang mau wisuda kan biasanya punya calon terus menikah, gitu kan? Sama-sama putus, ada masalahnya saya nggak cerita. Untuk itu saya mengingatkan ya pengalaman-pengalaman yang saya lihat. Pengalaman tidak harus ngalami mas. Masa bicara maling harus nyuri dulu? Ya enggak? Masa polisi bicara tentang pencuri harus mencuri dulu kan enggak? Nah saya cerita. Jadi kesempatan kalian waktu SMP SMA ini untuk merubah diri punya kebiasaan yang baik. Kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam jiwa manusia itu ada kefasikan dan ketakwaan. Kalau ketakwaannya yang dipakai, refleksnya bagus. Ada orang jatuh langsung ditolong. Tapi ketika ini nggak biasa membantu orang lain, tiba ya jatuh, hati-hati ya. Nggak langsung menolong, cuma dilongok kayak nginjen apa. Maka kalau kadang-kadang ada anak ditertawain, wah deso, wah ngibadahnya janura gaul, itu hati-hati mas. Kalau ada orang lugu ya, kemudian dia istiqomah, itu orang cerdas mas. Ya terima kasih ya mas. Oh benar ya, terima kasih ya. Jadi orang cerdas menurut Allah itu ya Rasyid itu ya, orang-orang yang cerdas mendapat hidayah dari Allah, suka melakukan amal soleh, itu orang cerdas. Saya tanya, kira-kira Abu Jahal itu orang cerdas sama bodoh? Orang cerdas, cuman dibilang bapak bodoh karena tidak mau menerima kebenaran, gitu loh. Ya no. Jadi Abu Jahal itu orang cerdas, tapi kenapa dibilang Abu Jahal bapaknya orang bodoh? Sudah tahu Islam itu baik, sudah tahu Islam itu yang benar, tapi nggak mau mengikuti, makanya bodoh. Maka yang merasa intelijensinya tidak secerdas si A, jangan sedih, karena Allah melihat ketakwaan. Yang merasa cerdas jangan sombong. Ini paham? Makanya Islam itu setara, tidak melihat ganteng atau tidak melihat cantiknya, tapi ketak. Nah ini baru tanggung jawab ibadahnya.
Selanjutnya, tanggung jawab dakwah. Ya. Tanggung jawab dakwah itu sampai mati, Mas. Kalau pegawai kan umur 56 swasta, 58, atau pegawai negeri 60 pensiun. Tapi dakwah, ya, dakwah itu dari kita sudah mumayyiz sampai mati itu harus berdakwah. Mulai dari diri sendiri, ibda binam, ya no. Jadi dakwah dari diri sendiri. Wih, jangan berisik, kamu berisik, ya nggak jadi. Yang SMA mudabir, ayo rajin, malah tidur nggak bangun-bangun, ya nggak jadi itu loh. Setuju nggak kalau kita mulai dari diri sendiri? Setuju nggak? Yang keras? Ya. Jadi yang kecil juga jangan suka madani yang besar. Yang besar ada tanggung jawab itu loh, memberi contoh itu loh, dakwah. Walaupun nggak ada yang belum bisa kultum, diajari, kesempatan mengajak gitu loh. Dakwah artinya apa? Mengajak kebaikan. Dimanapun kamu bisa berdakwah. Apalagi kalian di pesantren, kesempatan untuk latihan. Saya dulu mau kultum aja gemeter, tapi karena di pesantren dipaksa, ya jadinya enggak itu loh. Jadi yang merasa gemeter jangan khawatir, nanti bisa kesempatan di pesantren untuk latihan dan latihan. Ya, Mas Sauki sudah pernah kultum belum? Nah, sekarang dengarkan dulu ya, biar pintar nanti. Dakwah itu seorang bapak, dakwahnya bangunnya gasik, memberi contoh pada, iya. Karena umur kalian kalau nggak disibukkan dengan kebaikan itu pasti mengganggu, iya nggak? Contohnya yang di Jogja itu ada kelompok apa? Yang bunuh kelitik ya? Kelitik gitu ya? Angel banget. Nah itu anak sekolah bukan? Iya, banyak ini punya potensi baik, diteruskan saja. Kalau enggak, ya cari kesibukan yang tidak ada gunanya. Itu baru ngajak, ya. Termasuk dakwah juga mencegah kemungkaran. Dalilnya apa? Man ra'a mungkaron fal yughayyir biyadihi. Fa ilam yastati fa bilisanihi. Fa ilam yastati fa biqalbihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan kekuasaan, dengan tangan. Ya. Dengan tangan. Kalau tidak bisa, tidak mampu jadi posisinya bukan pemimpin, maka rubahlah dengan lisan. Warsino sini, duduk sini no. Jadi pada main terus. Tak perhatikan main terus. Atau ke depan sini. Oh enggak, sini. Sini. Pengen duduk dengan saya kamu, sini. Dah. Nah. Saya lanjutkan ya. Lihat sana. Kalau melihat kemungkaran kok diam, dosa Mas. Membiarkan saudara kita bermaksiat. Iya apa enggak? Maka kalau melihat teman kita ada yang tidak baik, kalau kita bisa mengingatkan, ingatkan. Kalau enggak, lewat teman atau lewat mudabir atau siapa. Kasihan. Ya, dihafal ya dalilnya ya. Jadi kalau jadi senior, alhamdulillah. Kalau ada masalah, itu bisa musyawarah untuk mencari solusi, bukan untuk mencederai. Masuki ahli dakwah juga yang senang ngarep, ya enggak? Jadi
baik di panti, di pesantren, dimanapun, di samping kita mengajak kebaikan lewat ibda' binafsi, juga wajib mencegah kemungkaran. Kalau sudah kita mulai dari diri sendiri, berkelompok, lihat surat Ali Imran ayat 159. Itu kalau ada masalah disuruh musyawarah dan mencari solusi. Juga termasuk hadis Nabi mencegah kemungkaran dengan mengingatkan. Kasihan saudara kita kalau tidak diingatkan. Itu baru pertama, tanggung jawab pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk iman, dalam bentuk ibadah, dalam bentuk dakwah. Jadi kalian punya amanah pada Allah, iman harus dijaga. Sandal boleh hilang, tapi iman tidak boleh hilang. Gitu ya. Kemudian ibadahnya yang bagus. Karena dengan ibadah kalian yang butuh Allah, bukan Allah butuh kita. Ya. Arep nang kene panjenengan? Oh ya sudah. Ya. Bentar. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, amanah terhadap sesama. Amanah kepada sesama. Contohnya harus dijaga nama baiknya. Enggak boleh suudon. Harus berhusnudon. Ya. Amanah dalam harta ini terhadap sesama. Kalau punya barang harus dijaga, jangan sampai malah diambil. Jadi aman. Tapi tetap kita ada sistem di pesantren, dititipkan uangnya itu bagus, ya, kan mencegah. Ya. Tapi sebetulnya amanah pada sesama dalam harta, jangan sampai mengambil yang bukan haknya. Seneng nggak kalau harta kita diambil oleh orang? Maka kita jangan ngambil, betul nggak? Ada dalil dari Rasulullah itu, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sebelum mencintai saudaranya sebagaimana saudara adalah sebagaimana mencintai diri sendiri. Kalau kita mengambil harta teman kita, orang lain, berarti nggak mencintai diri sendiri. Kalian senang dikasih nggak? Kalau kita senang dikasih, kalau ada ya dikasih ke orang. Nah, itulah namanya saudara. Ya. Selanjutnya tentang amanah kepada sesama. Amanah dalam fisik. Ini nggak boleh satu sama lain melukai orang lain, nggak boleh. Kalian suka nggak disakiti? Nah, tentunya jangan menyakiti orang lain. HP saya mana? Oke. Kemudian amanah dalam kehormatan. Tentunya kehormatan dikatain tidak baik, kita nggak mau ya jangan mengatain orang lain tidak baik. Bagaimana sikap kita kepada orang yang suka berghibah? Harusnya kita kasihan. Karena apa? Pahala orang itu kembali kepada orang yang dihibai. Seperti makan bangkai saudaranya. Kalau kita nggak mau ya jangan. Jadi umpamanya ini sangat merusak sekali manakala kita ghibah. Itu membicarakan yang kita tidak suka. Umpamanya Mas Ferdi diceritain nggak baik sama fulan, seneng nggak kira-kira? Kalau nggak seneng, sekali-kali jangan pernah kita ngomong buruknya orang lain. Kecuali kepada orang yang kita percaya untuk diperbaiki, itu boleh. Makanya dalam Kitab Riyadhus Shalihin ada 10 item ghibah yang diperbolehkan, ya, diantaranya untuk memperbaiki seseorang, ya. Ada di pesantren kurang baik, diomong jeleknya terus dalam rangka untuk memperbaiki, dirapatkan oleh mudabir, itu boleh.
Ada lagi riba, jangan lewat sana, di sana ada perampok, orang itu ini dan itu boleh. Ngomong jeleknya orang dalam rangka menyelamatkan manusia. Makanya kita harus banyak ngaji ya. Kalau kita banyak ngaji kan tambah ilmu, akhirnya kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian amanah pada sesama selanjutnya, amanah dalam rahasia. Umpamanya di antara santri ini pernah berbuat buruk, jangan sekali-kali diungkit kembali. Paham? Karena orang itu mungkin sudah memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi. Kenapa harus diungkit-ungkit? Itu kan menyakiti orang yang diomongin. Maka yang pernah berbuat salah, tenang saja. Kalau ada orang ngomong, kalian tenang saja, jangan marah. Yang dosa yang ngungkit-ngungkit. Kalau kalian ikut marah, sama saja. Ya, sama tidak baik. Maka orang yang bisa menjaga rahasia saudaranya itu pahalanya besar. Termasuk orang yang pernah memandikan jenazah enggak? Ya. Katone ganteng jebule bareng ora kelamben ini dan itu, isine ini dan itu, enggak boleh ngomong. Maka orang yang memandikan jenazah ketika menjaga rahasia itu akan ditutup aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Termasuk kalian. Kecuali kalau ustadznya tanya, kecuali kalau mudabirnya nanya dalam rangka memperbaiki, itu boleh agar anak itu baik. Kalau udah baik ya jangan diungkit-ungkit. Wis putih, wis halus gitu. Makanya bulan puasa ini untuk halus-halusan, Mas. Jangan buat dosa. Nah, jadi rahasia itu perlu dijaga. Kemudian selanjutnya amanah dalam ilmu pengetahuan. Jadi kalau punya ilmu harus dimanfaat dengan sebaik-baiknya. Umpamanya kalian ditugasi kultum kalian dengan sebaik-baiknya. Kalau sini tamyiz masih enggak? Enggak. Yang penting untuk pengetahuan lah ya. Kemudian yang terakhir, amanah terhadap diri sendiri. Pertama, amanah pada Allah, amanah pada sesama, amanah pada diri sendiri. Allah memberikan tangan, memberikan kaki, memberikan kepala, memberikan mata, memberikan telinga. Ini semua nanti dimintai pertanggungjawaban. Jadi begini, kalau kalian itu belum banyak tanggung jawab mengenai harta, mbok ngesuk kono dadi wis bojo, danak bojo, ora sugi-sugi, jangan sedih. Allah melihat usaha dan doa. Kalau rezeki itu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya Allah datangnya tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal apa? Ya, itu At-Tolak ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan diberi jalan keluar. Kalian kalau ada masalah bertakwalah. Nanti insya Allah banyak. Kami mengembangkan di Wiro Sudarmo bagian pantai itu tiap malam ada rapat ya. Itu belajar untuk memecahkan masalah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki Allah datangnya tidak disangka-sangka. Wong utek waras juga rezeki kok. Ya. Yang penting kita dapat uang yang halal. Insyaallah. Jadi ibaratnya sifat dan sikap amanah itu harus ada pada diri setiap muslim. Karena tidak ada iman tanpa sifat
amanah, harus tanggung jawab gitu. Semua di dunia ini adalah amanah dari Allah, akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah adalah contoh orang yang amanah. Bahkan musuh, sahabat itu hormat dan tenang hidup dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dijuluki apa? Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Padahal agamanya beda. Andai kata semua kita itu punya sifat amanah, ya nggak ada itu semua akan beres gitu. Karena punya rasa tanggung jawab. Mestinya kan di pesantren ada mudabbir, ada job desk-nya. Coba kalau amanah itu dipakai, insya Allah akan selesai. Makanya ada LPJ, laporan pertanggungjawaban. Ini amanahnya gimana kan gitu kan? Ya enggak? Ya, makanya semoga kita semua di sini termasuk orang yang amanah. Amanah sebagai hamba yaitu kepada Allah, amanah kepada sesama, amanah kepada diri sendiri, yaitu pertanggungjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitu ya. Kira-kira bisa dimengerti nggak? Nah, ya memang saya kalau menyampaikan pengennya pada lihat ke sini biar tidak berisik, sehingga apa yang saya sampaikan betul-betul ilmu kita itu bermanfaat. Kalian kira-kira ada amanah nggak kepada orang tua? Jebulan yang pesantren oleh sang ngapa-ngapa. Harusnya ada amanah, ada rasa tanggung jawab. Baik yang di panti maupun yang di panti kan santri wiryo juga, ya. Jadi harus ada amanah, harus belajar yang rajin. Besok mau pulang, ya, sebelum lebaran ya, harus bisa ngimami, bisa kultum dalam keluarga. Kalau tidak mulai dari diri sendiri, ngomong itu nanti sulit, iya apa enggak? Tapi kalau ilmu yang diberikan di pesantren ini kemudian kita jalankan, marah itu sama mas, ada rasa marah. Yang bedanya itu jeglukan pertama, gitu ya. Tapi dia bisa menahan. Inilah pahalaku. Mau nggak kira-kira dapat pahala besar? Ketika kalian punya rasa marah, dilawan, dikendalikan. Ya. Ketika marah dalam keadaan duduk, ganti posisi berdiri. Lagi marah posisi berdiri, kita duduk. Yang penting ganti posisi. Kok masih marah, kita mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terakhir apa? Berwudu ya mas. Bagus. Ini maghribnya jam berapa? Masih berapa menit? Hah? 4 menit. Ya, terakhir saya punya kesimpulan, jadilah pribadi yang amanah, karena inilah kalian akan punya tanggung jawab kepada Allah, tanggung jawab pada sesama, ya, dan tanggung jawab pada diri sendiri, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau kita punya sifat dan sikap amanah tanggung jawab, kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas kesempatannya. Mari kita tutup dengan doa penutup masjid berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.